warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Fauzia dari MD 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video UAS mata kuliah administrasi dakwah. Untuk soal yang pertama itu ada bagaimana peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Nah, ada beberapa peran. Untuk yang pertama itu tentunya dengan melakukan perencanaan yang baik. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap apapun, segala sesuatu yang akan kita lakukan pasti harus ada perencanaan yang baik terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka sesuatu pekerjaan atau sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun dengan peran administrasi dakwah ini dalam meningkatkan efisiensinya. Pastinya administrasi dakwah berperan penting dalam perencanaan efektivitas kegiatan dakwah. Dengan perencanaan yang baik, manajemen dakwah dapat menetapkan tujuan yang strategi yang jelas untuk meningkatkan manajemen dakwah. Nah, perencanaan yang baik dapat secara efektif mengelola sumber daya seperti waktu, tenaga, dan juga uang. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun material. Nah, dalam administrasi dakwah tentunya membantu mengelola sumber daya yang tersedia untuk dakwah. Dengan memastikan penggunaan sumber daya tersebut secara efektif, maka administrasi dakwah ini dapat mengoptimalkan hasil dan juga akan mencapai tujuan yang sama. Untuk yang ketiga ini ada pengorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah membantu menyelenggarakan kegiatan dakwah. Hal ini membutuhkan pengelompokan tugas, tanggung jawab, dan juga menetapkan peran sesuai dengan individu ataupun kelompok yang sesuai. Dan juga tentunya menciptakan struktur yang efektif. Dengan perorganisasian yang baik ini, maka dakwah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Untuk yang keempat, ada pergerakan atau pengembangan program dan juga fungsi. Dalam administrasi dakwah juga berperan untuk mengembangkan program dan juga kegiatan yang sesuai dengan tujuan dakwah. Nah, melalui analisis kebutuhan, penelitian dan juga survei, manajemen dakwah itu dapat merancang sebuah program dan juga kegiatan yang efektif untuk menjangkau khalayak dan juga menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Untuk yang terakhir itu ada evaluasi dan juga pemantauan. Dalam administrasi dakwah, evaluasi ini sangat berperan penting dalam mengevaluasi dan juga memonitori kegiatan dakwah. Dengan menganalisis program dan juga kegiatan yang dilaksanakan, maka manajemen dakwah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen dakwah di masa mendatang. Untuk soal yang nomor 2. Apa saja format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman? Nah, dalam menghadapi perkembangan zaman, tentunya format administrasi dakwah ini perlu disesuaikan agar tetap relevan dan juga efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Ada beberapa format administrasi dakwah yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama itu ada identifikasi tujuan. Nah, identifikasi tujuan ini harus menentukan tujuan dari kegiatan dakwah yang ingin dicapai, misalnya seperti meningkatkan pemahaman agama, mengajak masyarakat untuk berperilaku baik, ataupun memperkuat keimanan seseorang. Untuk yang kedua itu ada rencana program dakwah. Nah, untuk yang kedua itu kita harus membuat rencana program dakwah yang terstruktur dan juga terarah. Tentukan topik-topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga sasarannya. Misalnya seperti mengadakan ceramah, kajian kitab, seminar, pelatihan, ataupun pengembangan media dakwah digital. Untuk yang selanjutnya ada bentuk tim administrasi. Maksudnya adalah membentuk tim administrasi yang bertanggung jawab, mengorganisir dan juga melaksanakan kegiatan dakwah. Nah, dari tim ini bisa terdiri dari para dai, pengurus masjid, aktivis dakwah, ataupun sukarelawan yang berkomitmen dalam menyebarkan pesan-pesan agama. Untuk yang selanjutnya itu ada memanfaatkan teknologi. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang efektif.
Dengan itu, kita harus membuat strategi penggunaan media sosial seperti website, aplikasi, ataupun platform digital lainnya untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Nah, lalu kita itu harus memberikan konten-konten dakwah yang menarik, informatif, dan juga mudah dipahami bagi seluruh masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan dakwah. Dalam melakukan kegiatan dakwah, tentunya harus sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat secara umum. Lalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami. Berikan contoh yang juga relevan dengan kehidupan sehari-hari dan juga fokus pada pesan-pesan yang positif. Untuk yang selanjutnya ada evaluasi dan juga perbaikan. Setelah kegiatan dakwah dilaksanakan, tentunya harus melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan dan juga kekurangan dari suatu program yang telah dilakukan. Kita harus menerima masukan dari peserta dakwah ataupun halayak untuk memperbaiki program dakwah di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk yang terakhir itu ada kolaborasi dengan pihak lain. Bekerja sama dengan lembaga ataupun organisasi lain yang memiliki visi misi yang serupa dapat memperluas jangkauan dakwah. Misalnya seperti bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial, ataupun organisasi pemuda. Mungkin cukup sekian jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.